Jadi banyak teman bertanya, mengapa kok hasilnya stagnan ya? Bukannya ini secara hukum kita mestinya lebih memburuk dengan kejadian di MK kemarin pelanggaran etik, lalu kemudian apalagi akhir-akhir ini misalnya konflik kepentingan, bukannya harusnya memburuk ya karena kondisinya dirasakan memburuk. Kalau penegakan hukum dan pemberantasan korupsinya lemah, pasti dampaknya akan ke sana. Tapi kalau praktek pemberantasan korupsinya itu dilakukan dengan efektif, dengan baik, dengan optimal, penegakan hukumnya juga dilakukan dengan berkeadilan, orang takut berbuat korupsi, orang juga akan takut berdampak ke sana. Sama juga investor yang datang ke Indonesia tidak semuanya kemudian butuh kemudahan berbisnis yang diharapkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah ini dampaknya juga akhirnya kita bisa lihat praktek korupsi belakangan ini sudah banyak, kualitasnya gede-gede. Dulu kita bicara uang miliaran, sekarang kita bicara korupsi triliunan. Halo sahabat, ketemu di kanal ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Mudah-mudahan seperti biasa kita dalam keadaan sehat. Hari ini saya kedatangan teman-teman yang luar biasa. Ada dua narasumber teman yang luar biasa. Ada Mas Novel dan ada Danang Widoyoko. Hari ini kita akan diskusi, ngobrol, dan tentu saya akan belajar dari mereka berdua tentang isu-isu terkait dengan pemberantasan korupsi tentu saja. Dan satu hal yang pasti, kita akan belajar soal indeks persepsi korupsi atau CPI yang baru-baru ini di launching atau diumumkan ke publik oleh teman-teman TI. Ya, kemarin kan teman-teman TI rilis ya. Yang paling baru akhir bulan ya, Nang ya? Iya, tanggal 30. Kira-kira apa saja sih yang dipotret oleh teman-teman TI? Iya, sebetulnya skor tahun 2023. Jadi surveinya itu launchingnya di bulan Januari, jadi untuk tahun sebelumnya. 2023 itu skornya 34, tapi peringkatnya turun dari 110 di tahun 2022 menjadi 115. Jadi skornya sama, tetapi peringkatnya turun. Artinya ada negara lain yang naik ya? Iya, ada negara yang naik. Tapi kemudian survei itu butuh waktu ya, sampai kemudian menunjukkan perubahan. Jadi banyak teman-teman bertanya, mengapa kok hasilnya stagnan ya? Bukannya ini secara hukum kita mestinya lebih memburuk dengan kejadian di MK kemarin pelanggaran etik, lalu kemudian apalagi akhir-akhir ini misalnya konflik kepentingan, bukannya harusnya memburuk ya karena kondisinya dirasakan memburuk. Saya bilang ya survei itu tunggu waktu gitu sampai respondennya paham apa yang terjadi di Indonesia, dan sebagian besar respondennya bukan orang Indonesia. Jadi itu butuh waktu agar sampai ke responden gitu. Biasanya seperti itu, seperti revisi Undang-Undang KPK itu kan di tahun 2019 bulan September. Betul. Sebagian sudah selesai sebelum September. Ya. Sehingga ketika indeks persepsi korupsi 2019 dipublikasikan Januari 2020 malah naik. Jadi 40 waktu itu puncaknya. Tapi jebloknya di tahun 2020 setahun kemudian gitu ya. Jadi berbagai responden dari berbagai survei itu kemudian melihat perubahannya. Jadi ada waktu. Dia post fakta. Setelah fakta-fakta yang. Setelah fakta-fakta itu lalu kemudian dia memberikan pendapat. Atau misalnya pertanyaan, mengapa indeks di bidang politik itu sebenarnya stagnan, tapi naik 1 poin, sebenarnya sangat tetap di bawah juga. Tapi kok sedikit berubah ya? Ya, bukannya ini menjelang pemilu biasanya mulai banyak money politik, uang pendanaan politik yang ilegal atau melanggar hukum. Ya itu kan di Januari, padahal surveinya pertengahan tahun lalu. Jadi belum terekam. Gitu. Terekamnya tahun depan ya. Terekamnya di survei tahun 2024 yang dipublikasikan 2025. Tetapi bottom line-nya sebetulnya yang membuat kita rendah skornya dan tidak berubah itu, yang pertama di bidang hukum dan politik ini belum berubah. Di bidang hukum itu satu sumber yang digunakan itu Rule of Law Index ya. Rule of Law Index itu menyoroti berbagai aspek di bidang hukum termasuk pemberantasan korupsi. Lalu kemudian di politik itu variety of demokrasi yang mereka sebetulnya menyoroti praktek-praktek
korupsi politik di Indonesia, baik pendanaan politik maupun praktek pembelian suara. Itu yang belum banyak berubah dan tidak berubah memang dari dulu itu ya di bawah terus itu. Kemudian yang kedua yang sebelumnya menyumbang kenaikan indeks persepsi korupsi itu di bidang pelayanan bisnis. Itu malah turun sebetulnya. Sebenarnya agak ironis karena dengan undang-undang cipta kerja harusnya kan lebih mudah iklim bisnisnya membaik. Kampanyenya is doing business tuh kalau nggak salah. Ya kira-kira tujuannya itu memudahkan urusan bisnis lah. Betul. Tetapi ternyata responnya berbeda. Gitu ya. Barangkali karena surveinya global, mungkin kalau surveinya di beberapa lembaga negara tertentu itu mungkin naik. Karena memang kita mesti agak kritis melihat bahwa kemudahan berbisnis ini kan ada mitra bisnis kita ini kan beragam gitu ya, beragam, dan di global ini ada pergeseran, terutama naiknya negara-negara investor baru, terutama Cina, India gitu, yang standarnya lebih rendah daripada negara-negara Eropa, Asia Timur ya, Jepang, Korea. Di negara Eropa ini kan konsumennya udah educated, mereka nggak mau beli barang yang melanggar HAM. Ada buruh anak di situ, nggak mau, mereka marah mereka. Itu standarnya tinggi. Betul. Atau kalau mau beli CPO kita itu harus ada sertifikasi. Sawitnya harus sertifikasi lingkungan, tidak merusak lingkungan. Membeli kopinya ini harus fair, petani harus juga dapat untung, dibayar dengan harga bagus juga. Kan otomatis harganya naik. Nah sementara investor yang lain itu tidak ada, konsumennya belum pada level itu gitu ya. Di Cina dan mungkin di India itu belum selevel itu. Jadi apapun ya oke lah diterima gitu. Misalnya yang paling ambil contoh ini sawit CPO kita gitu. Jadi 2 tahun lalu Transparansi Internasional Indonesia itu kami launching riset kami Transparency and Corporate Reporting, kami mengukur sebetulnya kepatuhan perusahaan-perusahaan sawit. Nah, kami tanyalah beberapa perusahaan, dan salah satu pertanyaan ini kemudian nanya mengapa misalnya Sinarmas yang banyak diprotes kok skornya tinggi dibandingkan yang lain. Saya bilang loh, ya Sinarmas tinggi karena dia udah katakanlah dihajar teman-teman NGO, meningkatkan skor, dan terutama pasarnya banyak di negara Eropa dan Amerika yang standarnya tinggi, jadi dia nggak mau main-main. Tentu Sinarmas juga perusahaan besar dan banyak perusahaan yang lain juga punya pasar di Cina, India yang tidak butuh standar yang tinggi. Nah di situ sebenarnya persoalannya kemudian. Sama juga investor yang datang ke Indonesia tidak semuanya kemudian butuh kemudahan berbisnis yang diharapkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga saya mungkin ini masih dugaan hipotetis sifatnya ya, perlu dibuktikan lagi. Bisa jadi mengapa kemudian skor kemudahan berbisnis kita tidak melonjak naik dengan Undang-Undang Cipta Kerja, karena yang diuntungkan sebetulnya adalah investor dengan kualitas rendah sebetulnya, yang tidak butuh standar tinggi. Standar tinggi itu malah menyulitkan. Misalnya AMDAL, repot mereka kalau harus AMDAL gitu kan. Pertambangan kalau pakai AMDAL, nikel kita mungkin nggak lolos. Ada hilirisasi lah itu kira-kira gitu ya. Jadi biaya mahal ya. Biaya ini Jadi, pengolahannya. Makanya kemudian seperti kritik teman-teman aktivis lingkungan itu kan menurunkan standar kita. Standar lingkungan dan berbagai standar lain hanya untuk kemudahan berbisnis. Sehingga itu tidak menjawab kemudian mengapa setelah Undang-Undang Cipta Kerja skor di kemudahan berbisnis tidak melonjak gitu ya, tetap di situ-situ aja gitu. Nah kalau Mas Novel nih lihatnya gimana nih Mas? Maksudnya gini, saya itu sebagai orang awam katakanlah ya, melihat isu demokrasi di kita khususnya di isu korupsi ini kayak apa ya? Saya kemarin bilang sama Danang nih kepoco-poco gitu. Kita maju dikit tapi mundurnya kemudian banyak banget gitu. Dan kita kayak berputar-putar gitu dalam beberapa hal, mungkin kalau perspektifnya agak pesimis gitu ya. Ini kok setback ya? Jadi gimana? Kalau saya melihatnya begini ya. Masalah korupsi dan penegakan hukum ya terutama. Ini dampaknya kemana-mana sebenarnya. Kalau kita lihat bukan hanya terkait dengan isu korupsi saja, tapi juga berdampak ke ekonomi, lingkungan dan lain-lain. Biasanya kalau kita lihat
ternyata orang yang melakukan praktek-praktek korupsi ini terorganisir, apalagi sudah ada oligarki tertentu, pastilah upaya berikutnya adalah bagaimana kebijakan itu dibuat dan bagaimana kemudian mereka bisa menguasai pemerintahan. Nah, kalau itu yang terjadi, mereka akan melakukan upaya untuk merusak demokrasi kan. Nah, ini yang kemudian akan berdampak kemana-mana. Dan tentunya saya yakin ya itu akan selaras dengan bagaimana penegakan hukum. Kalau penegakan hukum dan pemberantasan korupsinya lemah, pasti dampaknya akan ke sana. Tapi kalau praktek pemberantasan korupsinya itu dilakukan dengan efektif, dengan baik, dengan optimal, penegakan hukumnya juga dilakukan dengan berkeadilan, orang takut berbuat korupsi, orang juga akan takut berdampak ke sana. Ini kan indikatornya bisa dilihat bagaimana kalau kita lihat semua itu sebagai proses ya. Sebelum bicara undang-undang Ciptaker, perubahan undang-undang mineral dan lain-lain, kan KPK-nya dulu yang dilemahkan. Kenapa itu bisa dilakukan? Ya karena tadi kalau KPK-nya masih berjalan efektif, masih berjalan baik, ini akan terus kemudian orang yang mau berbuat korupsi atau berbuat mengkondisikan kebijakan dan lain-lain khawatir ditangkap. Ketika kekhawatiran itu semakin sedikit, ya mereka akan semakin berani untuk berbuat. Jadi hambatannya dulu yang hilang. Iya, hambatannya dulu. Yang kedua, kita bisa lihat perkembangan dari penanganan perkara dengan menggunakan undang-undang tidak pidana pencucian uang. Dan ternyata pencucian uang ini kan semakin lama polanya semakin dilemahkan. Jadi kalau kita lihat belakangan ini penerapannya juga sangat-sangat berkurang. Nah, dengan begitu membuat orang dengan kalau kita menggunakan teori saya lupa jadinya. Jadi ketika orang itu mau berbuat, dia mau berbuat apa tidak, mau memilih berbuat apa tidak, tentunya dengan kondisi tadi resiko-resikonya semakin kecil, orang akan semakin berani untuk berbuat. Nah, ini dampaknya juga akhirnya kita bisa lihat praktek korupsi belakangan ini sudah banyak kualitasnya gede-gede. Dulu kita bicara uang miliaran. Sekarang kita bicara korupsi triliunan. Bahkan kalau kita lihat tahun lalu lah publikasi dari Kejagung contohnya. Ada korupsi di BUMN infrastruktur, BUMN karya, 2,5 triliun fiktif, bayangkan. Mana pernah kita bicara itu selama ini? Kita lihat ini bengong. Wah, serius ini. Contohnya seperti itu. Dan saya yakin kalau di situ ada seperti itu, ini tentunya kalau diteliti betul masif tentunya. Kalau tadi soal TPPU itu Mas, itu boleh kasih contoh nggak Mas? Kira-kira trennya kemudian semakin katakanlah meringankan tidak optimal lah melakukan penanganannya. Ya, gini. Kalau kita lihat dalam dalam pengalaman saya paling tidak. Saya selalu memperhatikan orang yang berbuat korupsi tertangkap biasanya itu sudah banyak berbuat tuh. Sehingga penerapan undang-undang tidak pidana pencucian uang itu menjadi relevan. Dan ini bisa menjadi deterrent effect ya. Artinya orang takut untuk berbuat karena kalau berbuat resikonya apa yang dia lakukan selama ini akan terungkap dan itu akan berbahaya dan hartanya pun dirampas. Dimiskinkan. Karena kalau bicara terkait dengan hukuman saja bisa jadi itu nggak khawatir sepanjang uangnya nggak hilang kan. Nah, kalau kita lihat belakangan ini justru pandangan hakim kebanyakan itu sudah mulai bergeser. Jadi dianggap seolah-olah TPPU itu hanya terkait dengan uang korupsi saat itu saja. Contohnya perkara pengadaan A gitu kan. Saya sebut barang nanti takutnya ada yang bersesuaian gitu kan. Ilustrasi aja. Barang A gitu. Ternyata itu fiktif gitu. Dan uangnya dibagi-bagi. TPPU-nya hanya terkait dengan uang yang terkait dengan anggaran A itu saja. Padahal harusnya kan tidak begitu. Karena kalau kita baca di pasal 75 contohnya terkait dengan tidak diwajibkan dibuktikan predikat crime itu kan menjadi jalan untuk bagaimana pola pembuktiannya. Nah, tapi kalau semakin melemah begini, saya khawatir kemudian jaksa pun ketika menyidangkan perkara kemudian pesimis juga akhirnya dia akan menganggap atau paling nggak jaksa yang baru akan menilai bahwa yang betul ternyata ya yang fokus aja dengan pokok perkaranya itu saja. Sehingga ini akan kemudian berpengaruh kepada kinerja penyidik. Penyidik akan berpikir, jangan ngejar yang lain-lain deh, itu saja. Akibatnya orang berbuat korupsi
spekulatif akan sangat senang kan. Kalau bisa diurus dalam tempo waktu yang cepat biar nggak sampai terungkap. Suatu hari dia berbuat korupsi baru tidak akan terungkap ke belakang nih. Itu kan menjadi ini menjadi kecanggihan metode-metode untuk menyembunyikan ya. Menyembunyikan itu ya. Itu pencucian uang itu. Jadi memang mestinya selama ini kan salah satu tuntutan publik yang ramai itu kan mendorong agar segera disahkan undang-undang perampasan aset. Ya, RUU perampasan aset. Nggak ada yang salah, benar juga itu. Ya. Tetapi sebetulnya tanpa menggunakan undang-undang perampasan aset sudah bisa dilakukan. Jika misalnya Dengan menggunakan undang-undang yang ada. TPPU atau kemudian mendorong penegak hukum, kemudian tidak berhenti di satu perkara, tapi dari bukti yang ditemukan bisa. Karena yang terlibat korupsi ini kan mesti banyak dan tidak sekali dua kali gitu. Dan ini diperluas. Jadi itu sebenarnya sebagai sebuah alternatif. Jadi kalau sebetulnya penegak hukum bisa didorong sebetulnya menggunakan TPPU dan kemudian ada dorongan yang cukup kuat agar hakim juga menerima tafsir yang mungkin agak progresif tentang undang TPPU, tindak pidana pencucian uang, itu sebetulnya kita tidak perlu menunggu proses yang berlarut di DPR perampasan aset. Karena saya khawatir karena kita fokusnya ke undang-undang perampasan aset saja, nanti kemudian sudah waktu kita habis untuk menanti sesuatu yang tidak perjelas kapan akan disahkan, malah kemudian dikapitalisasi oleh beberapa partai politik tapi tidak punya, ya kan ada partai diklaim yang sudah kerja gitu untuk perampasan aset. partai didorong TPPU tapi revisi undang KPK menolak. Waktu itu malah mendukung revisi undang KPK kan kontradiktif. Jadi sebetulnya ada PR bersama kita yang kita dorong sebetulnya penegakan hukum untuk mengembalikan secara optimal kerugian negara dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan tindak pidana pencucian uang. Dan satu lagi sebenarnya kalau bicara terkait dengan tadi bahwa sebetulnya undang-undang perampasan aset ini di draft yang awal itu ada klausul yang sebetulnya mirip dengan illicit enrichment. Nah, kalau itu bagus dan itu sebetulnya kan sudah diamanatkan dalam konvensi UNCIC kan, dan itu sudah diratifikasi dengan Undang Nomor 6 ya kan, Undang Nomor 7 2006 kebalik ya. Jadi kalau melihat dengan pola itu seharusnya itu yang menjadi kedepankan. Dan kalau kita lihat pola untuk pemiskinan ya dalam perkara tidak pidana korupsi itu bisa dengan social cost. Menghitung kerugian, menghitung dampak kerugian yang ditimbulkan. Bukan hanya kerugian langsung dengan lebih luas. Nah, ini yang harusnya dikedepankan dan itu bisa dilakukan tanpa merubah undang-undang. Mulainya dari mana kalau gitu? Kan tadi Danang bilang. Sebetulnya begini, kita sudah mulai loh. Kejagung udah menggunakan. Tinggal bagaimana itu diperluas. Contohnya begini, kalau itu diperluas, itu bisa digunakan oleh kejahatan-kejahatan yang lain. Bukan hanya korupsi, narkoba bisa. Karena di Australia itu itu dipakai untuk narkoba awalnya. Social cost itu. Social cost narkoba ya, termasuk ongkos rehabilitasinya harus dibayar dari situ ya. Dari situ dia pakainya. Awalnya kan itu sebenarnya. Jadi kalau di kita sebetulnya kita pakai untuk pencurian pun bisa. Contohnya gini, orang mobilnya dicuri, itu kan sekian lama dia nggak bisa pakai mobil. Harus sewa. Itu bisa iya. Jadi untuk semua jenis kejahatan. Makanya saya berpandangan begini, kalau pola penegakan hukumnya ini dirapikan, maka itu akan berdampak kemana-mana. Dan satu lagi yang lebih penting sebenarnya, kita bicara korupsi seringkali dikaitkannya hanya terkait dengan pemerintahan saja. Padahal praktek korupsi di penegakan hukum ini juga akhirnya membuat dampak perbaikan di sektor-sektor yang lain ini nggak terjadi. Dan akibatnya tentu kembali lagi kepada masalah IPK, masalah kepercayaan publik, internasional, dan banyak lagi. Wow. Ya memang kan ada semacam adegium yang pernah saya nggak tahu ini valid atau tidak. Ya, yang lain boleh korupsi, tapi jangan penegak hukumnya. Jadi kalau penegak hukumnya sudah korupsi, ya sudah kita kayak nggak ada harapan lagi. Dari mana kita harus mulai membersihkan? Itu bukan adegium, itu berangkat dari pengalaman real dari Hong Kong, SCIC Hong Kong, Independent Commission Against Corruption. ICAC Hong Kong itu kan dulu jadi model KPK ya, KPK lembaga independen untuk menuntut korupsi. Nah, Hong Kong itu mulai pemberantasan korupsi. Jadi Hong Kong tahun pada masa itu sebelum ICAC tahun 60-an 70-an itu korup.
Tapi mereka bisa membersihkan korupsi dari apa? Dari membersihkan penegak hukum. Mereka mulai dengan penegak hukum dulu, gitu ya. Jadi mereka mengejar waktu itu polisi-polisi yang korup gitu kan. Setelah penegak hukumnya katakanlah relatif bersih, bisa dikendalikan korupsinya, hukumnya kemudian bisa bekerja dengan baik gitu. Jadi itu pengalaman di Hong Kong. Mereka mulainya dari penegakan hukum di sektor menegakkan hukum, memberantas korupsi di penegak hukum, penegak hukum. Nah, diskusi untuk membereskan reformasi di lembaga penegak hukum ini kan tadi kita di awal udah ngobrol, kayaknya nggak ada kemajuan yang signifikan ya Mas Novel tadi sampaikan begitu. Apalagi yang mesti kita kerjakan? Karena kalau mau bicara soal effort kayaknya sudah lumayan banyak ya. Sebetulnya atau ya yang kamu yang Danar bilang tidak ada kemajuan itu betul, karena itu bukan pernyataan Danar ya, itu pernyataan, ini salah satu temuan dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, laporan. Jadi salah tujuannya itu meningkatkan integritas penegak hukum, dan dari teman-teman yang di dalam itu progresnya lambat sekali di situ. Jadi sebetulnya yang dilakukan apa? Sebenarnya melakukan aja rencana yang sudah dijalankan, tapi kan nggak pernah kejadian sampai sekarang. Misalnya SPPT, jadi menerapkan teknologi informasi dalam istilahnya surat untuk mulainya penegakan hukum, SPDP. Itu kan harus dikoordinasikan, ada proses yang terbuka dan terkoordinasi gitu ya. Ini di kalangan penegak hukum aja tidak satu suara dan mau menggunakan itu gitu. Malah KPK-nya yang nggak mau. Awalnya saya duga polisi, ternyata malah KPK yang nggak mau menggunakan itu. Jadi itu suatu problem. Lalu kemudian soal harta kekayaan, pelaporan harta kekayaan, kepatuhan terhadap pelaporan deklarasi aset itu kan harus didorong di penegak hukum. Sebetulnya itu beberapa hal yang basic yang ini. Lalu berikutnya soal promosi dan mutasi ini juga. Belum lagi soal perhitungan biaya perkara mulai dari perencanaan dan pelaksanaannya. Sebetulnya satu yang simpel yang kalau Danar dulu kan saya kenal secara personal, Danar ini kan banyak bergelut di isu otonomi daerah waktu kamu dulu di Pati itu kan. Ya sebetulnya mulai dari situ aja sebetulnya. Jadi yang dilakukan di Pemda otonomi daerah 10 tahun 15 tahun yang lalu itu baru tahap itu sebagai penegak hukum yang itu aja masih belum jalan. Transparansi anggaran, kalau di Pemda kan transparansi anggaran, transparansi pengadaan, promosi mutasi seperti itu yang terbuka dan akuntabel. Nah, itu aja yang didorong. Ini yang sepertinya tidak mudah mendorong di kalangan penegak hukum untuk melakukan reformasi itu. Nggak ada shortcut ya. Kalau saya begini. Kalau saya melihatnya begini. Idealnya KPK-nya yang dikuatkan. Dari KPK. Kita kalau mau belajar ya, kita juga mesti belajar dari orang koruptor lah. Saya yakin ya, pelemahan KPK itu bagian dari upaya perlawanan koruptor. Kalau kita lihat mereka saja menilai KPK itu sentral. Dengan KPK-nya dilemahkan, dia kemudian berbuat banyak hal tuh setelah itu. Dan sekarang terbukti kan. Jadi kita juga menggunakan pola itu mestinya. Bagaimana KPK-nya dikuatkan. Walaupun itu nggak mudah. Dan yang paling utama tentunya political will. Ya. Kalau KPK-nya dikuatkan, ada dua hal penting di sana. Yang pertama, bicara penindakan, KPK bisa melakukan penindakan dan bisa mengambil alih penanganan korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum lain yang nggak efektif atau yang koruptif. Dan KPK itu salah satu mandatnya, fokusnya selain penyelenggaraan negara adalah penegak hukum. Dia harus lakukan tugasnya. Yang kedua, dalam konteks pencegahan, KPK ini menurut saya belum melaksanakan perintah undang-undang. Karena seharusnya pencegahan itu bukan KPK yang melaksanakan sendiri. Tapi semua kementerian lembaga itu melaksanakan dan KPK mengkoordinir dengan fungsi supervisi dan koordinasi. Karena yang lola uang kan di kementerian lembaga. Kalau semua kementerian lembaga melaksanakan fungsinya memberantas korupsi di tempatnya masing-masing dengan konteks pencegahan, maka itu akan sangat efektif. Dia ada APIP, ada pola-pola lain, dan KPK tinggal mendorong. Karena pola-pola itu yang memudahkan dan kemudian adanya fungsi whistleblower system, ditambah lagi dengan adanya pasal 108 ayat 3 KUHP. Disebutkan di situ, semua pegawai negeri yang dalam melaksanakan tugasnya mengetahui ada dugaan kejahatan wajib melapor. Bukankah itu menjadi ruang
untuk kemudian bisa melakukan pemberantasan korupsi yang efektif. Dan saya yakin lah di kementerian lembaga masih banyak orang yang masih mau baik. Dengan begitu, apalagi dilekatkan adanya kewajiban, itu kan menarik sekali untuk bisa dilakukan. Tapi intinya semua political will. Kalau political will problem, ya apapun dilakukan percuma. Kalau ngomong political will menarik nih kan momentumnya pas nih ya. Apalagi kita milih capres cawapres yang baru nih di dan legislatif juga ya. Dan legislatif. Meskipun legislatif saya secara personal agak lebih kayak kompleks ya. Ya. Ada input dari political party segala macam. Ya. Nah kalau pemilihan capres cawapresnya ini mungkin nggak bisa jadi, paling tidak bisakah kita menitipkan harapan bahwa ini bisa menjadi katakanlah babak baru gitu, agar political will yang tadi disebut Mas Novel itu bisa menjadi pintu masuk lah untuk upaya minimal penguatan KPK. Gimana? Nah, betul. Jadi political will itu faktor penting. Tapi pertanyaan berikutnya adalah dari mana political will itu muncul? Iya. Political will itu bukan wangsit, bukan dari atas gitu. Bukan tiba-tiba ya. Bukan tiba-tiba. Political will itu kan semangat untuk bisa terpilih. Sehingga dia mau melakukan sesuatu, itulah political will. Nah, semangatnya itu apa? Dalam beberapa pilpres sebelumnya, Pak SBY menang pilpres 2 kali, 2004, 2009. Lalu Jokowi 2014, 2019. Itu tema utamanya sama. Memberantas korupsi, berhasil memberantas korupsi. Iya. Jadi itu isu yang paling populer. Dagangan paling nomor 1 lah. Kecap nomor 1-nya pilpres itu korupsi. Jokowi kan berkali-kali ngomong saya tidak akan memperlemah KPK, saya akan memperkuat KPK gitu ya berkali-kali. Ya itu kecap nomor 1 pokoknya. Nambah 1.000 penyidik ya. Semuanya itu dagangan nomor 1 selama pilpres itu pemberantasan korupsi. Oleh karena itu kemudian dari situ political will muncul. Sebab sudah berjanji lalu kemudian ditagih gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan political berikutnya? Nah, itu tergantung lagi. Dagangan utamanya apa sekarang? Kalau yang saya khawatir sebenarnya dagangan utamanya sekarang bukan lagi kecap nomor 1-nya bukan pemberantasan korupsi, tapi saya khawatir kecap nomor 1-nya sekarang bansos. Sehingga kemudian itu bergeser. Jadi orang tidak perlu lagi mikir memberantas korupsi, meningkatkan kinerja, ya, melakukan reformasi agar semua pelayanan membaik. Tapi ya semakin aja makin banyak bansos dikucurkan gitu kan. Ya barangkali itu bisa menang, tapi kan pelajaran menunjukkan di banyak negara dan di dalam sejarah fiskal ada batasnya. Kalau semua ini bansos, ntar kita bangun apa? Ntar bagaimana gaji pegawai? Ntar bagaimana kesejahteraan rakyat pelayanan? Jadi masyarakat dapat bansos tapi sekolahnya kualitasnya menurun, kesehatannya pelayanannya memburuk, kan itu pada akhirnya ongkosnya dari situ. Dan seberapa sanggup juga kemudian itu bisa menopang popularitas karena itu nggak bisa jangka panjang. Karena kalau melihat politik bansos ini, salah satu negara yang cukup berhasil sebetulnya adalah Rusia. Mengapa? Karena mereka lagi booming komoditas, harga minyak naik. Itu salah satunya negara mungkin yang mengolah fiskal dalam kondisi tidak defisit lagi, jadi mereka ada surplus penerimaan, surplus APBN-nya, sehingga kemudian dia bisa mengeluarkan berbagai macam fasilitas, bantuan dan hibah sehingga kemudian Putin bisa populer. Tapi kan kita tidak mendapat berkah itu, itu yang kemudian akan menjadi pertanyaan bagi kita, gitu. India, gitu ya, Modi bisa mungkin berapa kali berkuasa. Itu tidak pakai itu karena dia mendorong pertumbuhan ekonominya gitu ya. Jadi bukan pakai bansos. Jadi politik bansos itu ada batasnya dan itu tidak sustain dan itu lagi itu tidak akan mendorong munculnya political will itu. Itu kekhawatiran saya di situ. Enggak ada lagi faktor yang membuat munculnya political will untuk memberantas. Bicara bansos kita jangan lupa loh 2020 itu ada COVID dan kemudian masyarakat sangat memerlukan bansosnya dikorupsi. Dan sampai hari ini nggak ditangani kecuali kasus suapnya saja. Kerugian keuangan negara sampai sekarang nggak jelas. Jadi saya malah khawatir bansos itu bisa menjadi ruang untuk kemudian terjadi praktek korupsi baru. Walaupun di beberapa keadaan saya setuju bahwa bansos itu perlu. Tapi saya sepakat seperti Mas Danang bilang bahwa kita keterbatasan fiskalnya jelas. Jadi kalau bansos besar-besaran juga nggak mungkin juga gitu. Kalau soal ini Mas, menaruh harapan kepada politik baru tadi dengan pilpres ini gimana? Memang
Kalau saya kan memang kalau saya ngomong soal pilpres terlalu banyak memang agak nggak enak gitu ya, karena konflik of interest gitu kan. Iya. Tapi poinnya beginilah, saya justru memandang begini, di era sekarang ini tentunya di masa kampanye ya, tentunya kita mendorong atau berkomunikasi dengan semua pihak agar mereka bisa menyampaikan komitmen yang jelas dan kita tagih. Soal kemudian kita tagih mereka ngelak, ya itulah resikonya. Tapi itu apa namanya peluangnya itu yang kita bisa lakukan. Dan membicarakan ini dalam podcast ini menjadi penting juga agar masyarakat semua bisa ikut membantu memahami dan ikut menagih ketika masanya nanti. Karena apa? Kalau kita bicara hari ini memang masalah pemberantasan korupsi itu kemudian menjadi kurang diperhatikan oleh masyarakat. Mungkin mereka udah mulai jengah melihat KPK kemudian anjlok seperti sekarang. Kepercayaan publik kepada pemberantasan korupsi sudah semakin, masa iya pemberantasan korupsi gitu ya. Tapi tentunya kita tetap harus meningkatkan harapan dan semangat ya. Karena kalau itu nggak dipaksakan, ya kita akan sulit untuk melihat adanya keseriusan untuk melakukan perbaikan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan hal-hal lain yang harus dilakukan. Oke. Nah, bicara semangat ini agak geser dikit. Ini hari-hari ini kan kita melihat kampus sudah mulai bergerak lah ya. Iya. Sebagai bentuk kontrol sosial paling tidak dan koreksi terhadap tindakan politik yang dianggap mulai jauh dari cita-cita demokrasi. Nah, apakah ini juga bisa kita maknai bahwa sebetulnya kita masih punya kekuatan masyarakat sipil katakanlah begitu. Di tengah kalau kita refleksi di internal kawan-kawan masyarakat sipil kan ketika ada pelemahan KPK, ada omnibus yang kemarin jalannya cepat banget dari kita kecolongan tuh kita ngerasa kayaknya mulai lemah nih masyarakat sipil dengan situasi kampus-kampus belakangan ini mulai bergerak, bahkan kan kayak gelombang air bah gitu, terus gitu. Apakah itu bisa kita maknai gitu, Danang? Ya tentu itu sebagai ini ya bisa dikatakan bahwa yang bergerak ini kan mulai dari mahasiswa lalu kemudian sampai guru-guru besar sivitas akademika, sebelumnya teman-teman NGO ya. Ini yang sebetulnya suara-suara kritis yang sebetulnya tema utamanya kan sebenarnya menolak penurunan demokrasi ya, pelemahan demokrasi, dan salah satu indikatornya adalah pelemahan KPK, Mahkamah Konstitusi. Jadi demokrasi melemah karena lembaga-lembaga pengawasnya diperlemah gitu kan. Nah, itu kan keresahan itu. Nah, ketika lembaga pengawasnya diperlemah lalu kemudian berbagai praktek itu tadi yang mengarah kepada pemilu yang tidak fair dan tidak adil itu kan mulai bisa dilakukan, muncul dinasti politik. Ini kan setelah semua lembaga pengawasnya diperlemah. Termasuk juga masyarakat sipilnya juga melemah karena waktu itu ada polarisasi gitu. Tetapi sekarang sebetulnya yang kita saksikan sebetulnya adalah munculnya kesadaran bersama ya. Dan tentu tantangan kita bersama adalah bagaimana membangun jaringan koalisi, aliansi gitu dari berbagai kelompok, dari berbagai ini untuk bersama-sama mendorong demokrasi. Kaitannya apa dengan korupsi? Jadi korupsi ini kan sebetulnya pemberantasan korupsi ini bukan sekedar menghukum orang katakanlah mengejar siapa yang merugikan negara. Lebih dari itu sebetulnya keberadaan dulu Mas Novel dan KPK. Ini kan membuat takut yang berkuasa ini untuk melakukan sesuatu. Iya. Itu mencegah secara nggak langsung ya. Iya. Jadi itu sebagai lembaga pengawas yang belum apa-apa didengar namanya ya udah batal dengan mau bikin ini batal gitu kan. Tetapi ketika ini semua lembaga pengawas diperlemah, ya udahlah kita ini kan jadi berbagai praktek fraud katakanlah, kolusi gitu dengan mudah dilakukan gitu ya. Karena lembaga-lembaga pengawasnya sudah diperlemah. Masyarakatnya juga udah sibuk dengan polarisasi ya. Jadi sekarang menurut saya sih tugas kita bersama untuk membangun jaringan dan kemudian juga melakukan pendidikan publik secara masyarakat, karena
harus kita sadari bahwa dari sisi ekonomi dan pendidikan masyarakat kita ini kan masih cukup rendah ya. Artinya proporsi masyarakat angkatan kerja kita yang cuma lulusan sekolah dasar itu masih tinggi. Artinya kan kemudian masih mayoritas. Yang kita lulusan perguruan tinggi itu kecil proporsinya. Itu yang saya kira membuat kita harus kerja keras bagaimana menyederhanakan gagasan-gagasan besar ya. Jadi pemberantasan korupsi itu tidak mudah dipahami. Saya ingat ada teman poster mengatakan ya dinasti politik nggak nyampe di bawah. Ya benar karena memang nggak nyampe di masyarakat. Jadi itu dinasti politik? Iya. Itu kan tidak sampai ke mereka. Jadi tantangan kita adalah bagaimana kemudian menerjemahkan gagasan ini kepada masyarakat. Artinya kemudian bagaimana protes keresahan kampus, sivitas akademika, masyarakat sipil dan teman-teman yang aktivis ini juga menjadi keresahan bersama. Itu yang saya kira tugas dan tantangan kita bersama sih. Kalau saya melihat begini. Kita melihat dari polarisasi dulu. Memang polarisasi yang terjadi beberapa waktu yang lalu, itu saya kok tidak melihat atau saya menduga itu bukan terjadi secara normal. Saya khawatir itu adalah by design. Ada upaya intelijen yang melakukan sesuatu untuk memecah belah atau memisahkan masyarakat dengan masyarakat sipil, dengan NGO, dengan apa namanya lembaga-lembaga yang tadi yang untuk pengawasan yang kuat tadi. Dan itu berhasil. Nah iya nih Mas Novel dikadrunkan jadi semua orang takut pada dibilang radikal lah apa segala macam kan luar biasa itu. Dan itu saya tadinya nggak yakin bahwa itu bisa. Jangankan Mas Novel, saya itu Katolik Mas. Yang kadrun juga di presiden. Karena ada satu teman yang Buddha, dia juga dibilang itu kadrun. Jadi ngawur aja. Tapi oke lah, kita melihat ke apa yang terjadi sekarang di mana para guru besar, akademisi mulai bangkit, mulai sadar. Ini mesti kita jadikan sebagai momentum ya. Dan menurut saya memang kita mesti harus menguatkan lagi dengan cara menguatkan komunikasi antara masyarakat sipil dengan masyarakat pada umumnya. Dengan mahasiswa, dengan anak-anak muda, dengan kalangan akademisi agar kesepahaman itu semakin kuat. Karena kalau itu diperkuat, saya yakin itu menjadi kontrol yang luar biasa. Dan kalau itu kemudian bisa dilakukan, saya optimis ketika informasi-informasi dari kalangan masyarakat sipil yang banyak menggali informasi, melakukan riset dan banyak hal yang lagi dilakukan, itu bisa dipahami dan kemudian menjadikan semangat bahwa pengawasan dan kontrol itu perlu dilakukan. Begitu juga upaya-upaya dari semua pihak, siapapun yang ingin mendapatkan keuntungan dengan konflik of interest, menjabat dengan cara yang korup dan lain-lain, itu menjadi mengkhawatirkan sekali. Jadi mau nggak mau cara kita mesti harus dengan cara begitu. Dan forum komunikasi seperti ini itu menjadi penting. Sekaligus menyampaikan juga pesan ke masyarakat bahwa kita perlu bersama-sama. Karena ini kepentingan kita sendiri. Kalau nggak kita lakukan ya sulit sekali untuk bisa diperbuat. Ini jadi kalau kayak dejavu ya, Mas Novel ini sebelum rejim Soeharto jatuh kan memang yang kita lakukan terus kayak gini ya, konsolidasi, ketemu berbagai macam kelompok ya, dari gagasan gitu ya. Kira-kira begitu nggak sih? Iya waktu itu kan aku bayangin tidak Jakarta ya. Tapi kamu tuh kira-kira ketemu teman-teman Forkot. Walaupun pecah ada pamflet, kamu ketemu juga pamflet, ketemu kelompok-kelompok pijar yang lain. Jadi kan semua ketemu. Jadi yang lebih penting adalah bagaimana mencari titik temu, bukan mencari perbedaan sudah pasti. Tapi bagaimana mencari titik temu dan mengatur bersama tujuannya tidak mudah, tapi itu PR-nya kan di situ. Karena tujuan awal kan mengapa ada narasi kadrun supaya nggak ada dukungan. Betul. Ketika dipecat nggak benar tuh, padahal kan dipisahkan dulu dari pendukungnya. KPK dipisahkan, dipotong dulu. Itu kadrun dipecat gitu ya. Iya. Jadi waktu itu mengapa revisi undang-undang KPK itu sebetulnya itu dukungannya masih kuat, tapi itu pun sudah digerogoti besar-besaran dengan narasi-narasi pada waktu itu kan ini dikuasai radikalisme radikal yang anti Jokowi. Jadi orang nggak mau bantu lagi KPK gitu. Sehingga kemudian ketika ada yang ini
lebih mudah dilakukan. Iya, iya, iya. Nah, tetapi itu kan sebenarnya tantangan kita bagaimana Iya. menjalin relasi, membangun Betul. komunikasi, dan kemudian bersama-sama mencari titik temu bersama. Karena pada akhirnya KPK yang kuat, gitu, Iya, iya. Ya. atau MK yang independen itu digunakan untuk mengontrol kekuasaan Hmm. negara yang bisa disalahgunakan. Jadi bisa dibilang kita ini bersyukur dengan keadaan sekarang, di mana praktek korupsinya banyak, terang-terangan, Oke. kemudian buat kita jadi bersatu akhirnya. Mudah-mudahan itu terus apa ya, konsolidatif. Iya, iya. Karena kalau enggak kayaknya kita semakin bingung ya. Iya. Dari mana lagi nih? Betul. Karena tidak ada kekuatan alternatif. Saya kira cukup lumayan nih kita ngobrol. Jadi, terima kasih. Meskipun kita ngobrol kalau ngidol, tapi beberapa hal saya kira bisa kita ambil ya. Iya, iya. Benang merahnya. Kita masih punya peluang sebetulnya Hmm. untuk memperkuat penegakan kasus-kasus korupsi, karena sebetulnya kita punya potensi yang cukup, undang-undangnya cukup memadai, Iya, iya. tinggal memang political will ya. Iya, Iya, politiknya yang Mudah-mudahan sih setelah Pilpres nanti kita dapat pemimpin yang ya bisa lah kita ajak bersinergi gitu. Meskipun Iya. tadi Mas Novel juga mengingatkan bahwa ya itu harus terus dilakukan. Kalau Iya, iya. kemudian ternyata komitmennya tidak sesuai, ya apa Iya, boleh iya, buat. Itu iya. memang harus upaya-upaya yang harus dilakukan. Di sisi yang lain kita masih punya kekuatan-kekuatan masyarakat sipil ya. Iya. Mudah-mudahan semakin hari semakin konsolidatif dan kita bisa punya satu frekuensi yang sama ya, Iya. gelombang yang sama, bahwa agenda ini harus kita sama-sama lakukan. Karena menurut saya ini bukan soal peranan korupsi, bukan soal sekedar menyelamatkan demokrasi, tapi sebagai bangsa kan kita tuh juga harus Iya, iya. makin maju toh. Iya, Maksudnya kita ngurusin masalah-masalah yang terus gitu kita nggak maju iya, jadi ya. iya, iya. Kira-kira begitu ya. Iya, iya, iya. Oke, karena ya sekali lagi, karena menurut saya Indonesia ini tidak sempurna, tetapi layak diperjuangkan. Hmm. Iya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehat terus.